Baik, terima kasih kepada Yang Luhur Samanera Bodi. Pertama-tama, Mas Budi saya, Namo Sang Budaya, Namo Budaya. Namo Buddhaya. Nah, pada kesempatan ini kita akan mendengarkan sebuah dhamma kelas, yaitu dari Bapak Afrita Citepu, Sarjana Agama. Nah, jadi pada siang hari ini kita akan membahas tentang membalas budi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Afrita. Saya merupakan salah satu dari Metiko yang berasal dari kisaran Sumatera Utara. Dan saat ini saya sedang menempuh pendidikan di CAB Bodi Dharma Medan dan sedang bekerja di salah satu sekolah nasional plus yang berada di Medan. Nah, jadi saya akan memperkenalkan salah satu narasumber kita, yaitu Bapak Afrita SAG, yaitu bekerja salah satu sekolah, yaitu Perguruan Gajah Mada Medan, Binjai, dari tahun 2000 sampai sekarang. Dan ada juga pengalaman organisasinya, yaitu sebagai Ketua PC MBI Langkat dan Binjai dari tahun 2012 sampai 2018. Kemudian sebagai Wakil Ketua Tim Darling Umat Buddha Karo dari tahun 2013 sampai sekarang, dan juga menjabat sebagai Ketua Yayasan Sakya Buddha Gautama Dharma Raja Semesta Berarang. Oke, baik, waktu dan tempat saya persilakan untuk Bapak Afrinita. Baik, selamat siang semuanya. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Salam sehat dan salam bahagia bagi kita semua. Saya hari ini mengambil posisi Zoom meeting dari Wihara Buddha Paduma Binjai. Ya, bagi adik-adik yang ada di Sumatera Utara mungkin pernah dengar nama Wihara Budayana, ya, wihara yang berada di naungan Keluarga Budaya Indonesia, Wihara Buddha Paduma. Sedikit mungkin ini hari ini adik-adik asuh atau adik-adik dari Metiko ini perguruan tinggi, ya, SMA dan SMP, ya, benar ya? Iya, Romo, ada juga yang kuliah, Romo. Iya, ada yang kuliah dan sampai dengan SMP, ya. Kemudian saya hari ini karena berada di wihara, saya menggunakan handphone. Suara saya bisa didengar dengan jelas? Iya, sangat bisa jelas. Ya? Bisa, Romo. Jelas. Oke, terima kasih. Baik, boleh di-share sheet screen saya kemarin? Nah, baik, adik-adik sekalian, yang mulia Bante Abiwaro, dan yang luhur Samanera, ya, Samanera Bodi tadi saya lihat, ya, dan adik-adik sekalian, terima kasih sudah diberi kesempatan untuk berbagi pada siang hari ini dalam Dharma Class via Zoom bersama adik asuh Metiko, ya. Hari ini saya akan membahas mengenai membalas budi, ya, karena pada zaman sekarang, ya, ataupun kondisi sekarang ini banyak kita jumpai kasus-kasus di tengah masyarakat, orang tua menyumpahi anaknya tidak tahu balas budi, guru-guru mengeluh, murid-muridnya juga tidak bisa membalas budi, dan juga mungkin teman, ya, yang marah kepada temannya yang lain mengatakan dengan sebuah peribahasa, air atau susu kamu balas dengan air tuba. Jadi kenapa saya mengambil topik ini? Karena komunitas yang ada pada siang hari ini adalah adik-adik asuh, ya, yang artinya adik-adik asuh ini mempunyai satu
tanggung jawab ya hari ini dan untuk selamanya, bisa jadi sampai kehidupan mendatang, yaitu membalas budi. Ya, ada satu peribahasa yang sering mungkin Anda dengar, katanya kalau hutang emas, hutang uang bisa kita bayar, bisa kita lunasi, tapi yang namanya hutang budi ini akan dibawa mati. Kita kaitkan dengan ajaran Buddha yang mengajarkan mengenai kelahiran berulang, kelahiran kembali, punabhawa, tumimba lahir, maka ini bisa jadi akan terbawa sampai ke kehidupan-kehidupan berikutnya. Oke. Nah, selanjutnya next. Nah, adik-adik, saudara-saudara yang luhur, di dunia ini ya ada dua orang atau dua karakter manusia, dua tipe manusia yang sulit atau sukar untuk kita temukan. Nah, ini disebut dengan istilah dulaba pugala. Makhluk-makhluk seperti ini, manusia-manusia seperti ini adalah yang perlu kita untuk dekati, ya. Karena Buddha mengatakan di dalam Manggala Sutta, ketika kita bergaul dengan orang bijaksana, maka juga kita akan menjadi bijaksana. Ketika kita bergaul dengan orang yang tidak baik, orang yang berperilaku buruk, kita diumpamakan seperti selembar kain atau selembar daun atau selembar kertas membungkus bangkai. Nah, bagaimana efeknya ketika kita membungkus bangkai atau daging busuk, kita juga akan menjadi bau. Nah, tapi ketika kita bergaul dengan orang bijaksana, itu dikatakan Buddha sebagai berkah utama di dalam Manggala Sutta. Apa kedua orang itu? Yang pertama adalah Pubakari. Nah, Pubakari di sini dimaknai sebagai orang yang memberikan pertolongan sejati. Orang yang memberikan pertolongan sejati itu kriterianya bagaimana? Orang yang tidak mengharapkan balas budi. Orang yang tidak memerlukan ucapan terima kasih. Orang yang tidak meminta imbalan. Orang yang tidak menuntut di satu waktu bahwa dia sudah berjasa bagi kita dan kita harus memberi sesuatu sebagai bentuk ucapan terima kasih atas jasa-jasa yang mereka sudah lakukan. Nah, siapa yang termasuk itu? Pertama dan utama adalah orang tua. Kenapa orang tua? Saya katakan orang tua di sini, ini orang tua yang dalam batasan sebenarnya ya, karena kita tidak bisa pungkiri banyak juga ayah, banyak juga ibu yang tidak bertanggung jawab, ayah yang melalaikan kewajibannya sebagai ayah, ibu yang melupakan kewajibannya sebagai ibu. Jadi saya mengatakan orang tua. Jadi orang tua ini adalah standar bakunya orang yang bertanggung jawab kepada putra dan putrinya, melaksanakan kewajibannya sebagai ayah, melaksanakan kewajibannya sebagai ibu. Inilah yang kita sebut orang tua yang sebenarnya. Kenapa mereka digolongkan sebagai kelompok Pubakari? Ibu yang mengandung kita 9 bulan 10 hari, bertaruh nyawa antara hidup dan mati untuk menyelamat atau untuk melahirkan kita. Ya kan? Bagaimana dia susahnya selama 9 bulan 10 hari, makan tak enak, tidur pun tak nyenyak, ya kemana-mana sulit, ke kamar mandi pun repot, ya nggak boleh makan ini, nggak boleh melakukan itu, susah sekali. Makanya ada peribahasa mengatakan surga ada di bawah telapak kaki ibu. Kenapa? Karena ibu sangat berjasa besar,
sangat berkorban untuk melahirkan putra-putrinya. Lalu ayah sudah bekerja, ayah sudah mengorbankan semuanya untuk kita anak-anaknya. Makanya orang tua dikatakan sebagai kelompok yang terkategori sebagai pemberi pertolongan sejati. Yang kedua, anggota sangga. Nah, anggota sangga di sini kenapa dikatakan kelompok Kubakari? Karena anggota sangga ini kalau kita lihat secara pribadi, mereka sudah mengorbankan kehidupan pribadinya. Kita lihat para anggota sangga, banyak orang berbahagia punya pasangan, punya keluarga, punya anak, punya istri atau punya suami, punya rumah, bisa bebas ke sana ke sini, boleh gonta-ganti model baju, ya kan? Tapi mereka sudah mengorbankan kehidupannya. Tapi kan Pak, mereka itu kan jadi anggota sangga pilihan mereka, tidak ada kewajiban. Ya, benar. Tapi kita harus menyadari ketika mereka memutuskan menjadi anggota sangga, berarti mereka sudah mempertahankan silsilah, silsilah agama Buddha. Karena tanpa adanya anggota sangga, agama Buddha, ajaran Buddha, Buddha Dhamma, Buddha Sasana akan putus. Karena mereka adalah kaki tangan Buddha, kalau kita boleh istilahkan itu, sebagai penyambung lidah Buddha setelah Buddha Mahaparinibbana. Jadi mereka memberikan pertolongan dalam bentuk mengajarkan Dhamma, membimbing umat, sekaligus berlatih Dhamma itu sendiri. Jadi mereka sudah memberikan pertolongan kepada dirinya, kepada keluarganya, kepada banyak orang, bahkan bisa jadi kepada banyak makhluk, tanpa mereka meminta imbalan. Tapi Pak, ada juga para anggota sangga yang meminta tarif loh Pak. Ya, kalau baca orang meninggal, yamking, baca parita, baca doa meninggal, minta sekian duit, ada. Tapi kan itu oknum, bukan menyeluruh daripada anggota sangga itu sendiri. Ya, jadi kita harus membedakan biku sangga dengan anggota sangga. Ya, yang benar itu bisa kita bedakan. Sama-sama pakai jubah, tapi belum tentu sama-sama karakternya. Kayak kita juga, di rumah kita, papa mama kita punya anak 3. Ya kan? Yang besar, yang tengah, dan yang kecil. Sama-sama lahir dari rahim yang sama, dikasih makan dari pekerjaan ayah yang sama, tinggal di rumah yang sama, makan dari periuk yang sama. Tapi karakternya beda-beda. Ada yang manja, ada yang mandiri, ada yang egois, ada yang penyabar, macam-macam. Nah, begitu juga yang namanya anggota sangga. Apalagi adik-adik, ini terkhusus ya. Yang mulia Bante Abiwaro. Ini adalah satu contoh anggota sangga yang telah memberikan pertolongan sejati kepada adik-adik khususnya. Adik asuh dari Metiko. Ya, beliau tidak ada hubungan dengan adik-adik. Adik-adik tidak punya hubungan keluarga sama beliau. Karena Bante sendiri suku Jawa, tapi adik-adik di sini ada suku Tionghoa, ada suku Jawa, ada suku Karo, Lombok, dan lain-lain. Tapi beliau bersama dengan tim Metiko sudah berupaya mencarikan orang tua asuh, memberikan biaya sekolah, kuliah, sampai tamat. Bukan hanya di Sumatera, bahkan sampai di Jawa atau mungkin di pulau-pulau lainnya. Jadi ini adalah satu bentuk pengorbanan, ya, pertolongan yang tidak bisa kita ukur, karena ini adalah pertolongan yang sejati. Karena tidak sedikit banyak orang yang tidak bisa sekolah gara-gara tidak punya biaya. Oke, jadi Anda sebagai adik asuh harus memahami ini, ya, harus mengerti ini. Kenapa tiap minggu harus absen? Bante harus pantengin kita,
lihatin kita, itu karena Bante sayang, ya, karena Bante peduli, karena Bante memahami bahwa ini penting buat adik-adik sekalian. Oke, next, selanjutnya adalah bodhisattva. Kenapa bodhisattva juga adalah makhluk atau manusia yang sukar ditemukan? Karena kita tahu seorang bodhisattva itu sudah mengaditanakan, ya, sudah membuat satu tekad untuk menyempurnakan 10 parami, ya, atau 6 parami dalam tradisi Mahayana, untuk berkorban, untuk memberikan sesuatu, untuk menyempurnakan diri demi tercapainya Samma Sambodhi atau Samyak Sambodhi. Nah, jadi ini tentu sangat-sangat sukar untuk ditemukan. Dan yang terakhir, yang tertinggi adalah Buddha. Sebagai puncak dari karir kita semua makhluk yang ada di semesta adalah merealisasi kebuddhaan. Nah, inilah contoh-contoh mereka yang memberikan kubakari, pertolongan sejati yang kita sangat sukar temukan di dunia ini. Nah, yang kedua, adik-adik, nah ini juga kalau tadi pihak luar, ya, pihak luar artinya bukan kita. Sekarang ini dia, ini bisa jadi kita, yaitu Katanyu Katawedi. Orang yang menyadari pertolongan yang telah diberikan dan berterima kasih dengan cara membalas budinya. Nah, adik-adik, ini adalah tugas adik-adik sekalian, kewajiban adik-adik sekalian. Ya, karena ketika adik-adik sudah dibantu, ditolong, ya, diberi fasilitas, diberikan biaya, beasiswa, atau apalah istilahnya, mungkin termasuk juga dengan perlengkapan-perlengkapan sekolah, ya, buku-buku pelajaran, seragam, dan lain-lain, Anda harus dan wajib hukumnya untuk menyadari pertolongan yang telah diberikan itu, dan wajib berterima kasih dengan cara membalas budinya. Ya, siapa yang dibalas budinya? Tentunya mereka-mereka yang telah berperan dalam membiayai adik-adik. Bagaimana caranya? Nanti kita kasih tahu di layar selanjutnya. Next, Sartika. Nah, adik-adik sekalian yang luhur dan yang mulia Bante, kenapa sih kedua tipe atau karakter manusia yang tadi disebutkan, yaitu Pubakari dan yang memiliki Katanyu Katawedi, itu susah atau sukar ditemukan? Nah, karena biang keroknya adik-adik, kita, saya nggak bilang kita lah, saya, kalau Anda merasa nggak punya ini, ya saya bilang saya sajalah. Ya, nah, kenapa? Karena dua poin ini, dua hal ini. Satu, keinginan. Nafsu keinginan. Nah, pada umumnya manusia kalau yang namanya, ya, sudah melakukan sesuatu masih pengen dipuji. Nah, siapa yang menyukseskan acara hari ini? Nah, ini yang menyukseskan ini saya loh, kata Sartika. Sartika Lim ya namanya, ya. Nah, karena saya yang menghandle acara ini. Kalau saya nggak ada operatornya, nah, kalian nggak bisa ini, kata Sartika. Saya juga mungkin mengatakan begitu. Ini gara-gara saya nih, saya sudah berbicara begini, walaupun hari ini saya lumayan sibuk, banyak acara sampai nanti malam, tapi karena saya ada keinginan untuk dipuji. Oke. Nah, jadi keinginan inilah yang membuat kita itu sukar menemukan dua karakter manusia yang sebelumnya kita sebut. Ya, yang memberi pertolongan sejati dan yang tahu terima kasih. Dan yang kedua karena apa? Karena kebodohan batin. Nah, dua hal inilah yang membuat
kita di dunia ini sukar untuk menemukan dua karakter manusia tersebut. Kenapa? Masih ingin dipuji. Masih tidak tahu bahwa sesuatu yang kita tanamkan, ya, mau itu diucapin terima kasih ataupun enggak, mau dibalas ataupun enggak, itu akan kita terima, cepat ataupun lambat. Tapi kan kita kadang-kadang mau instan. Kamu kan sudah saya bantu. Nah, sekarang saya perlu bantuan. Kamu harus bantu, karena kamu berhutang budi sama saya. Nah, itu sudah masuk poin keinginan dan kebodohan batin di situ. Nah, ketika kita mau dibalas dengan pertolongan yang sudah kita berikan, itu ada keinginan. Itu juga ada kebodohan di sana. Kenapa? Ya, kita beranggapan bahwa kalau saya nolong si A, harus si A yang balas saya. Ya. Kalau saya nolong si B, harus si B yang memberikan pertolongan kembali kepada saya. Itulah awija. Oke. Nah, sebentar ya, Sartika, ini nanti ada sesi tanya jawab ya? Iya, ada Romo. Ada ya, oke. Nanti saya selesaikan dulu materi saya ya. Kalau nanti ada sharing sesi tanya jawab, adik-adik, saudara-saudari yang luhur, boleh ditulis dulu ya, dibuat dulu pertanyaannya, nanti baru ditanya ya. Kita boleh. Saya hari ini kebetulan jam 3 ada pemberkatan perkawinan Buddhis. Ini jam, ya, saya bisa sampai 2:30 lah ya. Oke, jadi nanti adik-adik, saudara-saudari yang luhur, kalau memang ada yang perlu kita sharing-sharing, boleh ya. Oke, Sartika, next. Nah, saudara-saudari yang berbahagia di dalam Dhamma, kita akan membahas, fokus kita hari ini adalah kata nyu, kata widi. Karena adik-adik di sini saya tidak tahu seluruhan, tapi kita anggap secara umum adalah adik asuh. Nah, jadi saya akan mengarahkan ataupun mengerucutkan topik kita mengenai membalas budi. Kata nyu, kata widi, tahu berterima kasih. Nah, praktik kata nyu, kata widi dalam kehidupan kita sehari-hari mungkin adik-adik sudah pernah dan sering melakukan. Tapi di sini mungkin ada juga yang belum. Nah, apa saja contohnya, Pak? Nah, ini yang pertama. Berdana pada hari Katina. Menjadi anak yang berbakti. Melakukan pelimpahan jasa kepada keluarga, ayah ibu, ataupun kakek nenek leluhur yang sudah meninggal dunia. Belajar dengan giat sebagai adik asuh. Atau sebagai mereka yang dibiayai oleh para donatur. Kemudian memberikan prestasi yang mengharumkan nama bangsa. Dan lain-lain. Ini beberapa contoh yang paling familiar ya, paling sering kita alami atau juga sering kita lakukan, pernah kita lihat. Nah, oke, saya akan uraikan kenapa kita harus memiliki kata nyu, kata widi pada hari Katina. Next, layar selanjutnya. Nah, kenapa kita harus melaksanakan dana di bulan Katina? Kenapa kita harus memiliki kata nyu, kata widi pada anggota sangga? Nah, anggota sangga, adik-adik, mereka memiliki 4 kebutuhan pokok. 1 pacaya. Yang pertama adalah ciwara, jubah. Kedua adalah senasana, tempat tinggal atau kuti, ya, besaja, obat-obatan, dan pindapata atau makanan. 4 hal saja. Nah, pertanyaannya kita sebutkan saja misalnya biku-biku di Indonesia. Keempat ini sudah sangat melimpah, ya. Mereka nggak usah kita danakan pun mereka sudah bisa sebenarnya. Tapi kita sebagai umat Buddha masih merayakan Katina, khususnya di masa sebelum pandemi ya. Kita masih merayakan di tiap wihara, bahkan sangga pun
mengeluarkan jadwal resmi, ya, dari daerah ini ada kelompok biku Bante yang datang, dari kelompok biku ini akan datang ke daerah ini melaksanakan ini. Nah, umatnya pun ya berduyun-duyun melakukan dana. Pertanyaannya, kenapa kita harus berdana kepada mereka? Ini alasannya, adik-adik, saudara-saudari dan yang luhur. Ya, pertama, kita harus tahu, kita harus sadari. Oke. Ya, bisa kita lanjut ya. Karena anggota sangga yang sudah mengorbankan dirinya, sudah mempraktikkan dhamma, menjalani sila, berlatih meditasi, terkhusus di masa wasa. Selama 3 bulan ini, mereka mendedikasikan hidupnya lebih fokus kepada dhamma. Karena sebelum wasa mungkin mereka, ya kalau kita bicara sebelum pandemi, bisa jadi mereka pergi ke sana, pergi ke sini, pelayanan ke sana, pelayanan ke sini, ya bahkan sampai ke luar negeri, ke luar pulau. Tapi ketika mereka menjalani masa wasa, selama 3 bulan, mereka akan fokus di satu tempat yang mereka ambil sebagai tempat berwasa. Nah, menyadari apa yang sudah dilakukan oleh para anggota sangga ini, mereka wajar kita dedikasikan dengan melakukan perbuatan bajik, yaitu berdana. Kita memberi, berarti kita sudah menyadari perbuatan baik mereka. Mereka sudah berbuat baik, kita berdana. Berarti kita di sini sudah termasuk melakukan sikap katanyu kata wedi. Tahu berterima kasih. Ya. Tahu terima kasih itu, adik-adik, saudara-saudari dan para peserta Zoom meeting kali ini, tidak harus mengucapkan terima kasih Bante, terima kasih Pak, terima kasih Bu, dengan tanpa kata-kata, tapi dengan perbuatan kita bisa memberikan atau mengucapkan terima kasih. Jadi, tanpa kata-kata, kita berdana kepada anggota sangga, mereka sudah berbuat baik, mereka sudah menjalankan kewajibannya, kita juga melakukan kewajiban kita. Inilah katanya kata wedi. Next, Sartika. Nah, kemudian yang kedua, katanya kata wedi yang kedua, tadi saya ambil contoh adalah menjadi seorang anak yang berbakti kepada orang tua. Nah, kenapa kita harus berbakti kepada orang tua? Ini Buddha sabdakan di dalam Sigalowada Sutta. Ya, karena seorang anak harus selalu menjadi anak yang berbakti. Bagaimana cara berbakti kepada orang tua? Di sini ada beberapa contoh yang saya buat. 1, membantu kesulitan mereka, bukan sebaliknya, membuat mereka kesulitan. Nah, jadi banyak anak-anak zaman now, banyak anak-anak zaman sekarang, kalau orang tuanya nggak pusing, dia merasa nggak hidup. Ya, mudah-mudahan adik-adik tidak termasuk dalam kelompok yang ini. Kalau orang tuanya nggak pusing, maka dia merasa belum sah sebagai anak yang baik. Kalau orang tuanya belum naik gulanya, belum naik kolesterolnya, belum naik tensi darahnya, maka dia merasa belum menjadi seorang anak yang ya memberikan sesuatu yang lebih kepada orang tua. Nah, jadi di sini adik-adik sudah dikatakan membantu kesulitan mereka. Adik-adik asuh dari kakak asuh Metiko, Anda sudah pada poin ini. Kenapa? Karena orang tua Anda sudah tidak perlu repot memikirkan biaya. Jadi Anda sudah membantu kesulitan orang tua dalam satu hal. Untuk itu Anda harus memiliki satu tekad supaya Anda tetap berhak dan layak untuk dibiayai oleh kakak asuh Metiko.
Karena dengan ini Anda secara tidak langsung sudah membantu kesulitan orang tua Anda masing-masing. Oke. Yang kedua, merawat orang tua. Ini tentunya nanti di saat orang tua kita sudah tua atau sudah renta, sudah di usia lanjut. Nah, banyak mungkin kita dengar berita, bahkan informasi di video, YouTube, dan seterusnya. Kasus-kasus anak yang akhirnya mengantarkan orang tuanya ke panti jompo. Anak yang menelantarkan orang tuanya di pinggir jalan. Anak yang menggugat harta dengan orang tuanya atau berperkara masalah harta dengan orang tuanya. Adik-adik sekalian, yakinlah apabila ada di antara anak-anak yang seperti itu yang baru saya sebutkan, bahwa kebahagiaan tidak akan pernah dia terima. Seandainya ketika nanti kita sudah dewasa, orang tua kita sudah lanjut, sudah manula, sudah ujur, kita antar ke panti jompo, kita nggak mau merawatnya, yakinlah bahwa kebahagiaan tidak akan pernah kita dapatkan. Seandainya ada anak-anak yang membuang orang tuanya, seperti halnya membuang sampah di tepi jalan, yakinlah bahwa orang ini terlahir kembali di alam menderita setelah kehidupan ini. Orang tua yang harus berperkara dengan anak-anaknya karena anak-anaknya menuntut harta, inilah anak-anak yang akan menderita di usia tuanya kelak ketika dia juga jadi orang tua. Ya, kita harap jangan sampai ada di antara kita, khususnya anak asuh atau adik asuh dari Metiko ini, terjebak dengan cerita-cerita atau contoh-contoh yang saya sampaikan tersebut. Kemudian mematuhi perintah atau keinginan orang tua. Nah, ini tentunya kita sebagai anak, ya, kita punya kewajiban mematuhi perintah, mematuhi keinginan orang tua. Ya. Nah, kalau keinginannya nggak wajar bagaimana, Pak? Kalau keinginannya nggak wajar, kita juga harus bijak. Ya. Saat ini kebetulan saya juga sebagai guru, banyak saya temukan di lapangan, di sekolah, anak-anak yang akhirnya memiliki hubungan yang tidak harmonis dengan orang tua. Pertanyaannya, siapa yang salah? Apakah orang tua? Apakah anaknya? Jawabannya, kedua-duanya salah. Apa salah orang tua? Orang tua terlalu ingin memaksakan kehendak, di mana dia tidak tahu si anak tidak bisa atau tidak mampu atau tidak suka dengan apa yang diinginkan orang tua. Si anak salahnya di mana? Si anak juga salahnya adalah tidak dengan cara yang tepat, tidak dengan cara yang baik untuk menolak keinginan orang tua karena dia tidak mampu atau tidak bisa atau tidak suka dengan apa yang diperintah atau diinginkan orang tuanya tersebut. Jadi artinya di sini kita harus membina, membangun komunikasi yang baik dengan orang tua. Bila mana ada hal yang tidak bisa kita penuhi, jangan orang tua maksa, kita marah, akhirnya bentrok. Akhirnya orang tua ngusir anak, orang tua nyumpahin anak, dan anak akhirnya tidak mengakui orang tua. Ini banyak kejadian di lapangan. Yang berikutnya, saudara-saudari, adik-adik, dan yang luhur, melakukan pelimpahan jasa kepada orang tua atau keluarga yang sudah meninggal. Inilah kewajiban kita sebagai anak, ya, yang berbakti. Oke, next, Sartika. Nah, ini mengenai pelimpahan jasa, Buddha sendiri
menjelaskannya di dalam Tirokuda Sutta. Nah, di dalam Tirokuda Sutta, Buddha menyatakan bahwa sanak keluarga membutuhkan pelimpahan jasa dari sanak keluarganya yang masih hidup. Ya, kita di sini kebetulan banyak tradisi ya. Ada suku Tionghoa. Kalau di Tionghoa ada yang namanya Kongte, ya kan, Chengbing. Ya, mereka kadangkala melakukan pembakaran rumah-rumahan, membakar sesuatu yang dalam bentuk miniatur atau juga replikanya, dan mereka berkeyakinan secara tradisi rumah ini akan jadi rumah di sana, rumah kertas ini jadi rumah asli di sana, mobil kertas jadi mobil asli di sana, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi Buddha mengatakan di sana itu tidak ada yang namanya transaksi jual beli. Di sana itu tidak ada pasar, tidak ada Indomaret, ya, tidak ada KFC, ya, apalagi showroom mobil, pom bensin dan seterusnya. Jadi mereka itu tidak membutuhkan hal-hal seperti itu, hal-hal duniawi seperti itu. Kalau keluarga kita sudah meninggal dunia, kita perlu atau mereka perlu adalah pelimpahan jasa. Ya, dedikasi kebajikan. Papa atau mama bagi kita yang sudah meninggal orang tuanya salah satu atau keduanya, saya hari ini sudah membaca parita. Saya hari ini sudah sharing dhamma. Saya hari ini sudah melakukan bakti sosial. Semoga mama papa jasa-jasa kebahagiaan itu melimpah kepada mama atau papa. Semoga papa mama juga turut berbahagia dengan kebajikan yang sudah saya lakukan hari ini. Sadu, sadu, sadu. Ya, jadi tidak harus undang Bante. Oh, Bantenya susah loh Pak, Bante nggak bisa keluar, lagi pandemi COVID. Bantenya nggak bisa datang. Yang punya ayah, punya ibu itu kan bukan Bante. Yang punya ibu, punya ayah itu Anda. Jadi Andalah sebagai anak yang memiliki ikatan batin, walaupun sudah meninggal mereka, tapi lintas dimensi ikatan batin itu masih terjalin. Ketika mereka tahu, oh anak saya sudah buat baik sama saya, wah saya turut happy, berbahagia. Itu kalau di alam yang kurang baik. Tapi kalau ayah ibunya lahir di alam surga, mereka menerima ini. Oh enggak, mereka tidak menerima itu. Tapi mereka tahu, oh dulu anak saya sudah berbuat baik kepada saya. Anak saya di kehidupan sebelumnya. Wah, saya akan menjaga, melindunginya. Jadilah dia dewa pelindung. Jadi ini kewajiban dan ini bermanfaat. Ya. Ini adalah bentuk katanyu kata wedi kepada orang tua, khususnya yang sudah meninggal dunia. Next, Sartika. Nah, belajar dengan giat. Adik-adik, ini di dalam Manggala Sutta memiliki pengetahuan dan keterampilan adalah berkah utama. Anda di sini belajar di daerah masing-masing. Ada yang tingkat SMP ya sepertinya ya. SMA dan juga kuliah. Baik di Sumatera Utara atau sekitarnya sampai ke Pulau Jawa. Ya, ini menjadi satu tantangan bagi Anda sekalian. Karena dengan Anda belajar giat, Anda akan hidup layak. Banyak orang diwariskan harta oleh orang tuanya, tapi karena dia tidak punya keterampilan dan pengetahuan mengelola harta itu seperti garam yang ditabur ke lautan. Ya, kalaupun Anda atau orang tua Anda punya harta segunung, tapi kalau Anda tidak punya karma untuk bisa memiliki itu, ditambah Anda tidak punya pengetahuan dan keterampilan mengelola harta itu, maka itu tidak akan bermanfaat. Tapi kalau Anda punya ilmu, punya pengetahuan, walaupun orang tua Anda tidak memiliki harta, materi, mobil, uang, kebun, dan seterusnya, deposito, emas, dan lain-lain, karena Anda punya pengetahuan dan keterampilan,
Anda tidak akan mati. Anda tidak akan terlantar. Anda tidak akan kesulitan hidupnya. Jadi tidak salah bahwa harta yang tak ternilai itu adalah pengetahuan dan keterampilan. Ya, silakan Anda menggali potensi Anda untuk belajar dengan giat dan mendapatkan ilmu pengetahuan keterampilan agar Anda nantinya bisa berbahagia. Oke, next. Ya, demikian sharing singkat saya, adik-adik sekalian, kurang lebih 40 menit. Ya, semoga apa yang kita sharingkan hari ini bermanfaat kepada Anda, bermanfaat kepada kita. Semoga adik-adik tidak bosan-bosan untuk menjadi pribadi-pribadi yang tahu berterima kasih, yang bisa membalas budi kepada pihak-pihak yang sudah berjasa. Mungkin ada yang bertanya, Pak, saya tidak tahu siapa donatur saya. Anda tidak perlu tahu siapa yang membiayai Anda. Yang perlu Anda tahu adalah Anda harus belajar giat. Anda harus berprestasi. Anda harus punya IPK yang baik. Anda harus punya nilai rapot yang baik. Dan Anda bisa lulus, bisa tamat dengan hasil yang memuaskan. Berarti Anda sudah memiliki sifat katanyu, kata wedi. Tanpa harus Anda tahu siapa ya yang belikan seragam saya, siapa yang telah membiayai sekolah saya, dan seterusnya. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya, dan terima kasih. Kalau ada pertanyaan, boleh kita sharingkan, ya. Boleh ditutup layarnya dulu, Saudari Sartika. Ya. Romo atas tema di sananya. Nah, bagi teman-teman yang mau bertanya, yuk silakan diaktifkan mikrofonnya atau boleh di chat ya melalui kolom komentar. Ya, silakan. Mau ditanya langsung boleh, mau di WA-kan ke operatornya boleh, ya. Atau bagaimana teknisnya? Kalau saya bilang sama siswa-siswa saya, kalau ciri-ciri orang yang pintar itu orang yang banyak nanya. Karena ada yang bilang, wah Pak, saya nggak mau nanya Pak, nanti ketahuan saya nggak pintar. Karena orang yang banyak nanya itu berarti nggak pintar. Ya, salah ya. Orang yang banyak bertanya itu berarti memiliki kemampuan untuk ya melihat dari sisi sudut pandang yang berbeda. Jadi dia pengen tahu, lalu dia bertanya. Ya, nah kami para pandita bukan berarti sudah pasti benar, sudah pasti tidak salah. Mungkin Anda punya literatur yang lain, Pak sebenarnya bukan begini, saya baca seperti ini. Kita boleh berardu argumen, boleh berdebat, boleh berdiskusi, tapi tetap dengan penuh cinta kasih. Nggak boleh sakit hati, apalagi benci, ya kan? Oke. Silakan. Nah, ini dari sekian banyak, saya cuma kenal 2 ini. Satu Cindy, satu Iren. Yang lainnya, ya. Namo Buddhaya, saya mau bertanya, bagaimana jika ada seorang yang biasa, coba, apa tadi? Sudah hilang. Ini dari Cindy Erlikas. Iya, silakan diulang ya. Namo Buddhaya Romo, saya mau bertanya. Namo Buddhaya. Nah, jika seorang yang diasuh oleh orang tua angkat sampai besar dengan kasih sayang, dan pada akhirnya setelah orang itu sukses, dia baru menemukan orang tua kandungnya. Bagaimana seseorang itu harus membalas budi, dan siapakah yang paling berhak untuk dibalas budinya, orang tua angkat yang membesarkan atau orang tua kandung yang tidak pernah mengasuhnya? Terima kasih. Iya. Nah,
untuk kasus seperti ini kita harus melihat dari berbagai sisi, ya. Jangan kita katakan, oh itu yang berjasa berarti orang tua angkat dong. Orang tua kandungnya malah boleh dibilang jahat. Kenapa? Dia malah membuang anaknya. Jangan kayak gitu. Kita harus melihat dari berbagai sudut pandang. Kita harus lihat kasusnya secara jernih, ya. Jangan melihat kasusnya seperti film sinetron, ya, atau sinetron-sinetron di TV-TV nasional, ya. Kalau TV-TV nasional kan biasanya anaknya dibuang atau dititipkan di panti asuhan. Nah, nanti di akhir-akhir cerita ketemu sama orang tuanya, ayahnya jadi pengemis, ibunya jadi gelandangan, kan gitu-gitu ya. Itu kan sinetron. Nah, kita kan nggak bisa begitu. Kalau seperti itu ceritanya, kita punya kewajiban untuk menyayangi dan berbakti kepada kedua belah pihak. Tapi Pak, seandainya orang tua kandungnya yang membuang dia, ya, membuang dia karena mungkin satu dan lain hal alasannya. Tapi di dalam Dhamma kita itu punya kewajiban tetap berbakti kepada orang tua biologis kita. Orang tua biologis itu orang tua kandung, ya. Walaupun sejak bayi merah yang merawat dan membesarkan kita itu adalah orang tua angkat. Jadi di sini bagi kita, bagi orang ini, dia punya kewajiban untuk berbakti kepada kedua belah pihak. Pihak orang tua asuh, pihak orang tua angkat. Ya, jangan nanti justru kita, wah, saya tidak mau berbakti sama orang tua kandung saya. Kenapa? Karena dia sudah membuang saya. Anggap saja dia membuang, ya. Atau mungkin bagaimana? Pokoknya anggap saja dia tidak menginginkan kita, tidak mau merawat kita. Tapi kita tetap punya kewajiban. Kenapa? Karena Buddha mengatakan bahwa, ya, kalau Anda pernah dengar istilah ini, sangat sulit menemukan satu makhluk yang belum pernah menjadi ibu atau ayah kita di kehidupan ini. Karena apa? Karena kita sudah berulang-ulang kali lahir dengan berbagai macam dengan begitu banyak ibu dan ayah yang berbeda. Ini kasusnya malah kejadian di satu kehidupan. Sementara orang yang tidak ada hubungan saja pun kita harus hargai. Ya kan? Karena bisa jadi dia pernah jadi ibu kita. Mereka pernah jadi ayah kita. Apalagi ini dalam satu kehidupan. Ya kan? Nah, jadi Anda harus menghargai mereka, Anda harus berbakti kepada mereka sebatas kemampuan Anda. Ya, artinya kalau nggak mampu ya bagaimana? Berbakti itu kan tidak harus memberi uang, memberi harta atau seterusnya. Ya, bisa saja mungkin sering menjenguk mereka, ya, membantu sebatas mampunya kita. Seperti itu, ya. Oke, semoga bisa diterima. Nanti kalau kurang jelas boleh diperdalam. Selanjutnya tadi ya, Sartika, apa tadi ya? Ada Chandra-Chandranya tadi. Chandra Kurniawan Romo. Namo Ya, Buddhaya. apa katanya? Romo, Budaya. saya tanya, kalau seseorang membuat sesuatu tapi mengharap imbalan, perbuatan tersebut menghasilkan karma baik atau buruk, Romo? Kurang jelas, Sartika. Kalau seorang melakukan perbuatan mengharapkan imbalan, seterusnya tadi? Mengharapkan imbalan tersebut, apakah menghasilkan karma baik atau karma buruk? Ya, terima karma baik. Karma baiknya tetap ada. Kenapa? Yang disebut dengan karma itu kan cetana. Ya kan? Karma baik atau buruk itu yang disebut yang namanya karma itu kan niat. Jadi niat awalnya kan berbuat baik. Tapi niat berikutnya mengharapkan balasan. Jadi karma baiknya ya tetap dia terima. Tapi apakah sesempurna mereka yang berbuat yang sama tapi tidak mengharapkan balasan? Ya otomatis tidak sama. Ya, tidak sama. Ya, seperti misalnya begini. Saya kasih contoh. Ada orang yang memberikan uang kepada Sartika, ya. Anggap saja Sartika ini butuh uang untuk membeli sesuatu.
Di saat itu Sartika sangat butuh. Ini si Chandra ya, sorry. Sama Chandra. Memberikan uang sama Chandra. Chandra sangat butuh. Oke. Nah, uang itu dikasih dan Chandra bisa memenuhi atau membeli apa yang sangat dibutuhkannya itu. Nah, lalu orang itu tidak meminta untuk dibayar, tidak meminta bahkan untuk ucapan terima kasih. Orang itu biasa-biasa saja. Oke. Nah, di bulan berikutnya kejadian berulang. Chandra butuh uang lagi untuk membeli hal yang lain, lalu ada lagi orang yang berbeda memberi. Nah, lalu tapi orang yang kedua menolong si Chandra, dia selalu mengungkit-ungkit, ya. Kamu Chandra ya, kalau enggak saya bantu dulu, kamu ya sudah gimana kamu. Jumpa di mana-mana itu saja diungkit-ungkitnya. Nah, pertanyaannya di dalam batin si Chandra gimana? Bagaimana dia menerima dua orang yang berbeda ini? Pasti dia lebih apresiasi, lebih menghargai, lebih sopan, lebih segan pasti kepada orang pertama. Ya kan? Yang tidak mengharapkan imbalan. Yang kedua, walaupun mungkin tidak meminta bayaran tapi selalu mengungkit-ungkit. Lama-lama kita pun kesal. Ya kan? Nolongnya dikit tapi ceritanya luar biasa, ya kan? Ujung-ujungnya gitu kita ngomongnya kan? Wajar, kenapa? Kita juga manusia biasa, masih bisa kesal. Nah, jadi ketika orang membantu dan dia juga mengharapkan balasan, ya itu juga masih ada karma baiknya. Tapi tentu tidak setulus kepada orang yang membantu tanpa balasan. Ya. Nah, ini juga yang sering disampaikan atau sering diperdebatkan ya. Misalnya begini, ada orang berdana, dia posting-posting, publikasi, masuk TV, masuk koran, masuk radio, Instagram, Facebook, WA, semua media sosial. Nah, ada orang yang tidak meribut-ributkannya, berdana saja sudah. Kalau ditanya mana yang lebih tulus, bisa jadi kedua-duanya tulus. Bisa juga yang pertama tadi ingin dipuji. Nah, kalau seandainya anggap saja ingin dipuji, ingin diberikan like, diberikan jempol dan seterusnya, berarti orang ini bisa dikatakan tidak tulus. Apakah dia dapat karma baik? Ya pasti. Dia akan mendapat karma baik. Tapi belum tentu besar kalau kita anggap sebuah benda sebesar karma baik yang dilakukan oleh orang kedua yang tanpa memberitahu, tanpa publikasi. Tapi jangan salah ya, saya tidak mengatakan bahwa kita buat baik itu tidak perlu publikasi, karena publikasi ini banyak juga manfaatnya. Manfaatnya apa? Apalagi misalnya bangun-bangun wihara, bangun-bangun panti-panti tempat-tempat sosial. Ketika kita mempublikasi, orang tahu ada kegiatan membangun wihara, maka mereka akan terinspirasi untuk ikut membantu. Nah, jadi jangan berarti, kalau buat baik nggak usah publikasi, nggak usah tahu-tahu orang, lihat-lihat kasusnya. Kalau bangun wihara itu kan nggak cukup 200.000, butuh waktu, butuh biaya ratusan juta bahkan miliaran. Kan nggak mungkin 1-2 orang yang harus memenuhinya. Harus banyak orang, kerjasama gotong royong. Ya, jadi boleh publikasi. Ya, oke. Mudah-mudahan bisa diterima, mudah-mudahan bermanfaat. Chandra Kurniawan yang hari ini berbaju putih. Iya. Oke. Selanjutnya Sartika. Tadi ada lagi ya, ketiga ya. Romo, dari Violet Sarini Romo. Namo Buddhaya Romo. Izin bertanya. Iya, mari silakan. Kata Nukata Wedit dikatakan tadi bahwa sulit karena sebagian besar orang masih diselimuti tanha dan awija. Namun hal yang sulit tersebut bukan berarti tidak bisa untuk kita lakukan.
mungkin dengan tekad yang kuat akan mendorong kita untuk berbuat ke arah yang lebih baik. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana menanamkan tekad tersebut di dalam diri kita? Karena melihat para remaja saat ini berbeda dan kata lain sedikit untuk hal tersebut. Terima kasih. Namo Buddhaya, Romo. Namo Buddhaya. Terima kasih Viola Carini. Ya, hari ini ngejumnya dari dapur kayaknya nih Kak. Oh ya, enggak ya. Nah, oke. Anda mungkin sering dengar peribahasa ala bisa karena biasa, atau sedikit demi sedikit lama-lama jadi bukit, atau setetes demi setetes air bisa memenuhi wadah yang besar. Jadi kaitannya dengan pertanyaan Viola tadi seperti itu juga. Ketika kita menyadari, ketika kita ingin berbuat ya sesuai dengan kata Nyo kata Wedi dan memiliki karakter seperti seorang yang memiliki pubakari atau bersifat pubakari, maka ini memang tidak segampang teori. Jujur, saya saja bisa jadi kalau dilihat atau diberi penilaian 1 sampai 10, bisa juga belum dapat nilai 6. Ya kan? Kalau orang lain yang menilai. Tapi itu bukan satu hal yang memalukan. Kalau Anda mungkin dinilai, oh saya masih konten 5, atau nilainya baru 4. Apakah itu memalukan? Ya tidak. Karena kita ini dalam satu kehidupan tidak bisa langsung suci kan. Kita ini butuh satu proses, sebuah karir spiritual. Kita hanya butuh untuk bertekad dan melaksanakan tekad kita sedikit demi sedikit. Sempurnanya kapan? Itu nggak usah dipikirin. Kapan kita memiliki karakter pubakari dan kata Nyo kata Widi, itu nggak usah dipikirkan. Yang harus dilakukan adalah kerjakan sedapat mungkin. Bisanya dikit, bisanya ikhlas menolong seekor kucing yang masih atau yang terluka, ya itu dulu. Nggak usah mikir saya mau bangun wihara dan pagoda yang megah, kata lagu-lagu itu kan. Nggak usah mikir itu dulu. Anda bisanya memberi makan hewan peliharaan Anda dengan baik, teratur, merawatnya ketika dia sakit, itu juga sudah menuju ke arah itu. Karena dengan karakter yang penuh welas asih, penuh cinta kasih, itu akan menumbuhkan karakter yang lebih unggul lagi ke depannya. Jadi, kalau Anda sudah bertekad, lakukan tekad Anda, kerjakan sedikit demi sedikit, semoga itu menjadi sebuah hal yang lebih utama atau lebih bermakna lagi, lebih bermanfaat lagi. Tidak bisa di kehidupan ini masih ada kehidupan berikutnya. Ya, jadi jangan memaksakan saya harus sotapana di kehidupan ini, stres. Ya, sama seperti Anda di sini kan, yang mungkin sekolah atau yang kuliah, saya harus punya IPK cum laude. Ya, seperti Cindi misalnya. SD, SMP, SMA nggak pernah belajar agama Buddha, tiba-tiba disuruh kuliah di STAB. Ya, harus punya IP-nya 4. Boro-boro 4, 2,8 aja sudah hebat. Ya kan? Kenapa? Ya, namanya dia tidak pernah punya pengetahuan untuk itu sebelumnya. Jadi artinya kita punya tekad, laksanakan tekad kita sedikit demi sedikit, lama-lama akan menjadi sebuah karakter baru. Ya, karena apa? Batin kita ini kan seperti sebuah batu yang keras, yang dipahat. Anda tahu batu itu, bongkahan batu yang besar itu dipahat jadi patung, itu kan bukan langsung sekali pukul langsung jadi patung. Pasti dibuat dari hal-hal sederhana dulu. Pukul, pahat, dengan butuh palu atau martil, butuh pahat, dan butuh energi, waktu, pikiran, pengorbanan, dan lain-lainnya untuk jadi sebuah patung. Begitu juga yang namanya karakter seperti yang kita sebut tadi. Begitu ya, Viola, semoga bermanfaat. Ya, ketika Anda sudah punya tekad, tekadkan kembali,
teguhkan tekad Anda, kerjakan yang Anda bisa lakukan. Masalah kecil atau besar itu tidak jadi urusan. Yang penting kerjakan yang Anda bisa lakukan tanpa memaksakan diri. Karena Anda memaksakan diri bukan kebahagiaan yang Anda peroleh, justru penderitaan. Demikian. Yalah, semoga bermanfaat dan puas. Ya, Nugudana kembali. Terima kasih. Oke? Ada lagi? Cukup? Ada rumah. Oke, Rumas, di sini saya akan menyimpulkan dari Dhamma kelas hari ini, yaitu Oke. kita kelas budi dengan dua cara. Yang pertama yaitu seperti ubah hari. Kita bisa lihat orang-orang di dalam kita atau luar kita yang tanpa mengharapkan imbalan. Contohnya dari orang tua, terus ada bodhisattva, Buddha, dan Sangha. Kemudian yang kedua adalah kita harus berterima kasih atau kasanu kata wedi dengan menyadari bahwa kita sudah ditolong dan harus berterima kasih dan tahu cara membalas dirinya. Oke, terima kasih Romo atas tema kelasnya, sering namanya. Semoga di lain kesempatan bisa bertemu lagi. Oke, terima kasih Sartika semuanya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi ya. Di akhir kita akan mengadakan sesi foto bersama ya Romo. Oke. Yuk semuanya hidupkan kamera yuk. Oke, kita akan mengadakan foto sesi bersama. Yuk, dihidupkan kamera yuk. Satu, dua. Romo itu kamera belakang ya, Romo? Oh ya, oke. Oke, satu, dua, tiga. Oke, terima kasih Romo atas tema kelasnya. Oke, Semoga terima di kasih, lain Sartika. kesempatan bisa bertemu lagi Romo. Oke. Namo Buddhaya Romo. Sama nama budaya semuanya. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Ya. Namo Buddhaya. Namo budaya. Selamat siang. Namo Buddhaya. Selamat siang Romo. Nama budaya semua. Buddhaya. Budaya semuanya. Budaya Romo. Yuk, nama budaya. Namo Buddhaya Romo. Nama budaya Iren. Sehat-sehat ya. Ya Romo. Oke, saya keluar ya.